Oke guys, sekarang saya lagi sama partner saya di bisnis es hotel, Boy Satria, seorang pengusaha muda yang sukses luar biasa, berkarir dari nol, awalnya adalah seorang karyawan di perusahaan manajemen hotel ya bro ya. Dan sekarang udah punya kerajaan bisnis, berapa properti lu sekarang? 12. 12 hotel plus ada kos-kosan, rumah. Kosan 2. Jadi Rumah 4. total rumahnya 4. Jadi total aset lu berapa puluh M bro kira-kira bro? Segitu lah. Segitulah. Di atas 1 M lah ya. Di atas 1 M. Anyway, sekarang saya bukan mau ngomongin soal, kita bukan mau ngebedah berapa kaya Boy Satria, tapi mungkin kita akan sharing kenapa sih menarik banget, kenapa lu tertarik dengan bisnis properti, karena ini kan properti at the end. Ya. Jadi kos-kosan, hotel, tapi hotelnya Melati semua ya. Ada semua. Specifically kenapa lu masuk ke bisnis properti dan kenapa lu tertarik di penginapan Melati? Apa yang menarik dari sana kira-kira? Oke. Pertama, kenapa gue terjun di bisnis properti? Ya. Karena menurut gue pribadi, ilmu di bidang properti itu aja. Oke. Jadi beda ya kalau misalnya kita bicara, kalau lu kan jago di forex, itu harus ngikutin tren, ngikutin ini. Ada yang di bidang IT, kita harus keep up dengan inovasi dan teknologi, ada VR, ada Bitcoin dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau properti, teman-teman, dari tahun 1915 sampai 2022 sampai 2075 saya rasa sih ilmunya itu aja ya. Jadi lumayan replicable, lumayan sustainable. Jadi ilmu yang kita pakai kemungkinan besar masih bisa dipakai 20-30 tahun dari sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis properti itu adalah salah satu bisnis yang memiliki sumber income dari dua sisi. Yang pertama itu dari sisi cash flow, kita sebutnya itu yields. Lalu dari sisi kedua capital gain. Capital gain itu adalah kenaikan harga tanah. Karena Cash flow itu itu kayak misalnya lu punya propertinya disewain, nah itu dapat uang tuh tiap bulan, tiap tahun, tiap hari gitu kan. Itu namanya cash flow ya. Itu yields yang tadi sih. kosan, penghuni kosannya bayar duit bulanan. Nah, itu adalah cash flow. Itu kita sebutnya yields ya. Yields, Nah, lalu ada capital gain. Capital gain itu adalah kenaikan harga tanah. Yang mana di Indonesia secara rata-rata kenaikan harga tanah itu sekitar 10% per tahun. tahun. Oke. Itu data dari BPS, teman-teman silakan Google, silakan search. Itu dari tahun 1930 Bukan kita yang ngomong, itu sampai data nantinya ya 2070 agak jarang ya, walaupun ada beberapa kondisi ekonomi seperti pada saat Covid dia turun, tapi at the end of the day pasti akan selalu naik. Oke. Nah, disitulah kenapa saya memilih untuk di dunia properti. Oke, lalu kenapa lu masuk propertinya pilih hotel? Karena kan bisa kos-kosan, bisa punya bikin tempat parkir mungkin, lapangan futsal. Kenapa lu masuk ke hotel, gudang bisa? Kenapa pilih hotel kelas Melati? FYI, di dunia properti gue udah menjalanin semuanya dan existing sampai saat ini juga masih ngejalanin. Sewa tanah kosong ada, sewa parkiran ada, sewa gudang ada, pergudangan ada, kosan ada 2, rumah juga ada yang disewakan semuanya, dan ada penginapan. Ya. Nah, udah ngerasain semuanya. Hotel, penginapan itu yang cuannya paling bagus, yields-nya ya, cash flow-nya itu paling tinggi. Mungkin teman-teman yang udah main properti agak setuju lah dengan saya. Cuman kendalanya adalah penginapan itu effort-nya itu paling besar dibandingkan kalau kita punya tanah kosong atau buat lahan parkiran. Itu gampang banget, nggak ada maintenance, nggak ada manajemen sama sekali lah, kecil lah, minim banget. Nah, kalau di penginapan itu kan banyak kompleks, ada sumber dayanya, maintenance, iklan, OTA dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya menjawab, kenapa saya memilihnya itu di kelas Melati. Yang pertama, karena budget saya kecil, saya bukan konglomerat. Membuat hotel kelas Melati itu sangat relatif jauh lebih murah dibandingkan membuat hotel bintang 5 yang letaknya itu di tengah kota, yang harga tanah per meternya itu 50-100 juta. Saya memilih lokasi di daerah yang sebenarnya suburb ya, yang nggak ada kompetitor. Suburb itu artinya pinggir kota, kota satelit lah. Kalau di Jakarta itu berarti Bodetabeknya. Bodetabek. Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Yes.
Kenapa? Karena harga tanahnya murah banget. Masih bisa dapat di bawah 2 juta rupiah, 2 juta sampai 3 juta rupiah per meternya. Di Jakarta seminim-minimnya walaupun dalam gang itu 10 juta. Oke. Oke, jadi lu pilih lokasi Bodetabek, suburb lah ya, suburb pinggir kota. Cash flow-nya gimana, bro? Nah, sekarang kita bicara cash flow. Lagi-lagi saya berpengalaman, ada hotel di Jakarta, di Cilandak, tengah kota, seberangnya Citos. Itu lumayan prime lah kalau teman-teman orang Jakarta, bisa di search juga, itu ada Escotel Cilandak. Nah, lalu itu kita jual, harganya itu range-nya sama ya, 200 sampai 250 ribu rupiah. Ya. Ternyata bisa di daerah Ya. yang mana kita ini monopoli, kita adalah satu-satunya penginapan yang ada di radius 5 km, kita juga bisa jual dengan harga 200 sampai 250 ribu rupiah juga gitu. Dengan nilai investasi yang bisa dibilang setengahnya. Secara logika kalau kita bicara bisnis, sama-sama income-nya X, tapi yang satu modalnya Y, yang satu modalnya setengah Y. Ya. Pasti kan lebih enak kita milih di tempat yang modalnya kecil, income-nya sama. Betul, betul. Gitu. Kenapa sih kalau orang banyak persepsi, lo bukannya di tengah kota makin laku, bukannya lebih ini? Justru enggak, teman-teman. Karena di tengah kota, di tempat daerah yang prime, sainganmu banyak. Sainganmu itu dalam radius 1 km itu kalian bisa, kalau kalian search di OTA ya, paling gampang tuh nggak selesai di OTA. Kalian Traveloka. Hotel sekitar langsung ketemu tuh, bisa ada 10 sampai 20. Ya. Jadi supaya kita menjadi market leader di mana pemainnya ada 20, itu kita harus memberikan nilai tambah yang luar biasa besar dengan harga bersaing. Betul. Yang mana menurut saya itu kurang ideal. Makanya disitulah saya lebih memilih main di daerah yang pinggiran kota, yang saingannya itu paling cuma 1-2. Nah, di situ supaya menjadi pemenang, kalau lawannya cuma 2 orang, itu jauh lebih mudah dibandingkan menjadi pemenang kalau lawannya 20. Dan sebenarnya kalau bisa saingan itu cuma 1, 2, 3 ya semuanya menang. Semuanya menang. Karena marketnya besar. Karena kuenya gede. Betul. Nah, jadi gini. Oke, lu udah jelasin hotel bagus, cuan oke, cuman banyak orang pengen mungkin tertarik, tergiur gitu ya, pengen ngerasain juga. Tapi nggak ngerti know-how-nya, bro. Mungkin modal punya, tapi nggak ngerti know-how-nya. Nggak mau harus mantengin tiap hari. Kalau misalnya kenop pintunya lepas tuh ribet banget, saluran air kesumbat itu harus ngurusin juga. Gimana, bro, kalau pengen punya hotel tapi nggak ngerti gimana caranya nge-manage sendiri? Caranya gampang, kerjasamalah sama orang yang udah berpengalaman, udah bertahun-tahun terjun di dunia perhotelan, yang udah tahu cara betulin kenop pintu, yang udah tahu cara nge-hire pegawai, yang udah tahu cara gosok WC dengan efektif, efisien, chemicalnya yang benar, yang nggak ngerusak porselen. Ya, wah itu. Ilmu-ilmu yang didapat bertahun-tahun ngegosok WC. Nah, itulah pentingnya di dunia sekarang ini. Kita tuh sebenarnya kalau mau jadi sukses, mau jadi kaya, itu kita nggak perlu mulai dari nol. Kita tinggal tempel aja orang yang udah berpengalaman, yuk kita ajak kerjasama. Betul. Nah, kalau misalnya mau kolaborasi, mau kerjasama dengan Escotel, bisa? Tentu sangat bisa. Oke, nanti mungkin kontaknya Boy itu akan kita masukin ya di description video. Kalau mau kontak Boy nanti bisa langsung aja kontak lewat Instagram. Ya, bisa. Lewat Instagram nanti bisa langsung DM aja kalau mau lihat propertinya pun bisa ya, anytime ya. Mau lihat hotel-hotelnya yang di manage seperti apa, mau lihat ramenya kayak gimana, supaya nanti bisa kebayang juga kalau kerja sama dengan Escotel kira-kira akan seperti apa sih performa cash flow-nya kayak gitu. Oke? Ya, jadi ya nggak ada ruginya kan belajar ilmu baru gitu. Ketemu saya, ngubungin saya nggak harus nyetor duit kok. Jadi kita jalan-jalan ngelihat ini loh, nih penginapan kelasnya Melati, income-nya tuh gimana, perputarannya tuh gimana, return on investment-nya, balik modalnya tuh gimana, cost structure gimana. Syukur-syukur, Pak Boy, saya ada tanah nih di sini nih, yuk kerjasamakan yuk. Wah, tutup banget. Pak Boy, saya punya properti nih, mati mangkrak, mau dihotelin dong, mau di manage Escotel, bisa? Bisa. Atau Pak Boy, saya punya tabungan nih, daripada didepositoin bunganya cuma 4%, kena pajak. Kalau 4% setahun. 4% setahun. Kena pajak lagi. Kena pajak.
inflasi 5%. Habis. Kalau kenapa nggak saya taruh, cobalah di dunia jadi bikin kos-kosan atau jadi penginapan yang sudah pasti cuannya lebih tinggi daripada inflasi. Dan sudah dilakukan bertahun-tahun ya. Lu dari tahun berapa bro main Escotel bro? 2014. Berarti per video ini dibikin udah 8 tahun mau 9 tahun ya kira-kira ya. Ya. Jadi kalau seseorang udah punya bisnis jalan udah lebih dari 5 tahun itu udah mature. Artinya pengalamannya udah banyak banget. So ya mudah-mudahan ke depan kita bisa kerjasama, bisa menjadi satu alternatif buat investasi gitu ya. Betul. Mau ngontak Boy gampang banget, nanti ada di description kontaknya, langsung DM aja di Instagram, pasti di reply, pasti dibales. Oke, mungkin itu dulu bro ya, mau kita share. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.